Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Nina Supartini. Hari ini kita akan belajar tentang kepariwisataan. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, di mana kita bisa melihat indahnya alam sekitar seperti pesisir pantai dan lautan yang luas, air terjun yang berjatuhan, dan daerah pegunungan yang sejuk. Modal dasar pengembangan sektor pariwisata. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor wisata sebagai andalan dalam pembangunan nasional. Potensi wisata yang dimiliki Indonesia: iklim yang baik, keramah tamahan penduduk, pemandangan yang indah, kehidupan adat istiadat, seni dan budaya. Indonesia memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan sektor wisata. 1. Sumber daya alam. Memiliki kekayaan, keragaman, dan keindahan alam, baik di dasar lautan maupun daratan, yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. 2. Memiliki wilayah dan letak strategis. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan di lokasi garis khatulistiwa. 3. Penduduk yang besar dan budaya yang beragam. Memiliki suku, budaya, dan adat istiadat yang beragam, seni budaya, sejarah, dan dialek yang berbeda. 4. Komitmen politik pemerintah. Keamanan dan toleransi merupakan syarat mutlak bagi berkembangnya industri pariwisata. 5. Pencitraan nasional. Dengan pencitraan, daerah wisata dapat membangkitkan minat wisatawan berkunjung. 6. Komitmen politik pemerintah. Menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam perekonomian rakyat. 7. Keberhasilan pembangunan. Sarana dan prasarana yang semakin baik telah memberikan kemudahan dan citra positif bagi kepariwisataan Indonesia. Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan nasional. Pembangunan sektor pariwisata bagian integrasi dengan pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan sektor lainnya. Pembangunan yang terencana secara menyeluruh sehingga memperoleh manfaat yang optimal. Pembangunan yang diarahkan menuju perubahan sosial dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang terintegrasi dengan sektor lain yang sering menunjang. Pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup. Pembangunan yang terus-menerus dievaluasi dan ditingkatkan. Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan nasional: bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sosial politik, bidang Kemtibmas. Bidang ekonomi: penghasil devisa dan memperluas lapangan kerja. Memiliki peran yang cukup besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Bidang sosial budaya: mendorong terpeliharanya kebersihan dan kesehatan serta kelestarian lingkungan hidup. Bidang sosial politik: efektif untuk lebih mengenal budaya dan sejarah bangsa dalam memperluas wawasan Nusantara, memperkukuh rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa. Bidang Kemtibmas: unsur pendorong dari upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Perencanaan pengembangan wisata. Perencanaan pengembangan wisata adalah salah satu kebijaksanaan pemerintah dan merupakan keputusan yang sangat penting bagi suatu negara yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Contoh tujuan perencanaan wisata: ekonomi, sosial, lingkungan, dan ruang. Bidang ekonomi mempunyai tujuan: 1. Meningkatkan penerimaan devisa. 2. Meningkatkan pengaruh ekonomi domestik. 3. Kontribusi pariwisata dalam membuka lapangan kerja. Bidang sosial mempunyai tujuan: 1. Menghindarkan terjadinya pertentangan sosial antar wisatawan dan penduduk setempat. 2. Pemerataan manfaat yang dapat diperoleh dari pariwisata. 3. Menjaga dan memelihara warisan budaya, kebiasaan, dan tradisi nasional. Bidang lingkungan mempunyai tujuan: 1. Melindungi alam dan pemandangan sekitar. 2. Menghindari terjadinya dan pencemaran lingkungan. 3. Menghindarkan terjadinya kerusakan alam. Bidang ruang mempunyai tujuan: 1. Menyatukan rencana pengembangan pariwisata. 2. Mengintegrasikan pariwisata dari tata ruang lainnya seperti kehutanan, pusat perdagangan, perumahan, dan lain sebagainya. Dengan perencanaan pengembangan wisata, diharapkan daerah wisata yang ada di Indonesia tetap terjaga keindahannya. Pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata. Terdapat 7 pola kebijaksanaan pengembangan pariwisata. Ke-1, pola kebijaksanaan umum. 2. Pola kebijaksanaan pengembangan jalur wisatawan. 3. Kebijaksanaan pengembangan objek wisata. 4. Kebijaksanaan pengembangan sarana dan prasarana. 5. Kebijaksanaan pengembangan pemasaran. 6. Kebijaksanaan pengembangan kelembagaan. 7. Kebijaksanaan pengembangan industri. 1. Kebijaksanaan umum terdiri dari pengembangan industri pariwisata, kebijaksanaan pengelolaan, kebijaksanaan pembinaan, kebijaksanaan hukum. 2. Kebijaksanaan pengembangan jalur wisata, meningkatkan jumlah diversifikasi paket wisata yang didasarkan pada pengembangan objek wisata. 3. Kebijaksanaan pengembangan objek wisata, prioritas pengembangan objek wisata, pengembangan pusat penyebaran wisatawan, meningkatkan kegiatan penunjang objek wisata. 4. Kebijaksanaan pengembangan sarana dan prasarana, akomodasi, restoran, pusat informasi wisata, pondok wisata, hiburan umum. 5. Kebijaksanaan pengembangan pemasaran, peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan, meningkatkan kerjasama antar berbagai sektor, mempercepat perkembangan pasar wisata domestik. 6. Kebijaksanaan pengembangan kelembagaan, penyerahan urusan kepariwisataan, peningkatan profesionalisme kerja, kemampuan bekerja sama, pertimbangan jenis dan kelas lembaga. 7. Kebijaksanaan pengembangan industri, penyerahan tenaga kerja, pengembangan struktur industri, perannya seperti wahana pengembangan teknologi. Selanjutnya, kita akan pilih kata. Setelah kalian mendengarkan soal, maka kalian harus menjawab dengan memilih kata yang kalian anggap benar. Soal pertama. Sebutkan 3 potensi wisata yang dimiliki Indonesia.
Jawaban yang benar yaitu iklim yang baik, seni budaya, kehidupan adat istiadat. Soal selanjutnya. Sebutkan 3 modal dasar pembangunan sektor pariwisata Indonesia. Jawaban yang benar yaitu SDA atau sumber daya alam, stabilitas keamanan, pencitraan nasional. Bagaimana hasilnya? Semoga jawabannya betul semua ya anak-anak. Tebak tempat wisata. Perhatikan gambar berikut dan ciri-ciri dari gambar tersebut. Apakah nama gambar tersebut? Jawabannya adalah Taman Nasional Bunaken. Perhatikan gambar selanjutnya dan ciri-ciri dari gambar tersebut. Apakah nama gambar tersebut? Jawabannya adalah Candi Prambanan. Tebak tempat wisata selanjutnya. Perhatikan gambar tersebut dan bacalah ciri-cirinya. Apakah nama gambar tersebut? Jawabannya adalah Pantai Klayar. Tebak tempat wisata selanjutnya. Perhatikan gambar tersebut dan bacalah ciri-cirinya. Apakah nama gambar tersebut? Jawabannya adalah Pura Ulun Danu Bratan. Tebak tempat wisata selanjutnya. Perhatikan gambar tersebut dan bacalah ciri-cirinya. Apakah nama gambar tersebut? Jawabannya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Bagaimana hasilnya anak-anak? Semoga memuaskan ya. Sekian materi tentang kepariwisataan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.